Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang introduction. Jadi untuk lecturer atau untuk dosen kami yaitu Bapak Vicky Effendi SAMSC. Jadi untuk sebelum memasuki materinya, izinkan perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 3 itu berjumlah dengan 4 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Muktafil Amril Diar dengan NPM akhir 355. Selanjutnya dengan rekan saya Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003. Selanjutnya dengan rekan saya yaitu Muhammad Wafi Azizi dengan NPM 23013011010. Selanjutnya dengan rekan saya yaitu Muhammad Akbar Atala Gaga Saputra dengan NPM akhir dengan NPM 23013010018. Oke, mohon dari teman-teman yang untuk melihat video ini diharapkan dilihat sampai akhir agar kalian bisa memahami tentang introduction. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003, lalu ada Muhammad Wafi Azizi dengan NPM akhir 010, lalu ada Muhammad Akbar Atala Gaga Saputra dengan NPM akhir 018, lalu ada Muktafil Yamrillah Dihar dengan NPM akhir 355. Oke, untuk yang pertama ini ada introduction. Jadi ini tuh lebih ke memperkenalkan filosofi dari buku ini atau latar belakang dari buku ini. Jadi bagian awal buku ini tuh dimulai dengan kisah pribadinya Creswell yang menjadi latar belakang lahirnya buku tersebut. Nah, di sini latar belakangnya itu pada tahun 1994. Nah, Creswell ini mengikuti seminar kualitatif di Vail, Colorado yang diselenggarakan oleh Universitas Denver. Nah, dalam seminar ini, Creswell itu mempresentasikan hasil penelitiannya berupa studi kasus tentang bagaimana sebuah universitas itu menanggapi insiden penembakan oleh seorang mahasiswa yang membawa senjata api ke dalam kelas. Nah, setelah ia menjelaskan materinya, ada dua peserta seminar yang bernama Harry Walcott dan Les Goodchild. Nah, ini mereka memberikan perspektif yang berbeda terhadap kasus yang dipresentasikan oleh Creswell. Nah, untuk Harry Walcott ini itu seorang antropolog di budaya melihat studi ini itu dari pendekatan etnografi, yaitu memandang kasus tersebut dalam konteks budaya universitas. Sedangkan kalau Les Goodchild itu melihatnya dari pendekatan historis, yaitu meninjau insiden tersebut dari perspektif sejarah. Jadi mereka itu sudah berbeda. Kalau Harry Walcott itu tentang budayanya, kalau Les Goodchild itu tentang sejarahnya. Nah, dari pengalaman inilah Creswell itu menyadari sesuatu yang penting, yaitu desain penelitian kualitatif itu sangat dipengaruhi oleh pendekatan atau approach yang digunakan oleh peneliti. Nah, pendekatan yang berbeda itu akan menghasilkan cara pandang, analisis, dan hasil yang juga berbeda terhadap fenomena yang sama. Nah, hal inilah itu kemudian menjadi dasar utama dalam penulisan buku ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana jenis atau pendekatan dalam penelitian kualitatif mempengaruhi desain dan prosedur sebuah studi atau penelitian.
Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah purpose and rationale for the book. Jadi untuk tujuan dan alasan buku ini itu ditulis. Nah, Creswell itu menjelaskan bahwa buku ini itu ditulis untuk membantu pembaca memahami 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada narrative research, lalu phenomenology, lalu grounded theory atau teori dasar, nah, lalu ada ethnography dan juga case study. Creswell itu menempatkan kelima pendekatan ini itu berdampingan atau side by side agar pembaca itu dapat melihat perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Jadi nanti pembaca itu dapat memilih pendekatan mana yang akan dipakai. Nah, Creswell juga itu menunjukkan bagaimana masing-masing pendekatan ini memiliki cara yang berbeda dalam menyusun penelitian penelitian, lalu mengumpulkan data, lalu menganalisis data, menulis laporan penelitian, dan juga menilai keabsahan hasil dari penelitian. Lalu Creswell juga itu menekankan bahwa buku ini itu berbeda dari buku yang lain karena kebanyakan penulis itu hanya membahas satu pendekatan tertentu, misalnya hanya etnografi atau teori atau teori dasar. Dan juga Creswell itu berusaha meyakinkan pembaca tentang keunggulan pendekatan itu. Jadi Creswell itu bukan hanya membahas satu pendekatan aja. Nah, Creswell itu juga ingin memberikan gambaran luas kepada pembacanya, terutama mahasiswa dan peneliti pemula. Jadi ini tuh sangat cocok untuk mahasiswa dan peneliti pemula dalam memahami pendekatan kualitatif ini agar mereka itu bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan masalah penelitian dan minat yang akan diteliti oleh mereka. Dan selain itu, dia itu juga berharap pembaca itu dapat memahami langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif, lalu juga bisa mengenali 5 pendekatan utama penelitian kualitatif, dan juga dapat memahami perbedaan dan juga kesamaan di antara kelimanya. Jadi bagian awal bab ini itu menjelaskan latar belakang buku atau pengalaman pribadi penulis atau Creswell, dan juga tujuan utama dari penulisan buku ini dengan membandingkan 5 pendekatan kualitatif untuk membantu peneliti memilih metode yang sesuai dengan tujuan mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang positioning myself, selection of the fifth. Yaitu jadi di sini itu penulis ini itu memosisikan dirinya itu sebagai ahli metodologi terapan, yaitu yang awalnya dia itu berfokus pada penelitian kuantitatif, namun kemudian itu mengembangkan minat yang kuat terhadap penelitian kualitatif dan metode campuran. Kenapa dia kok ingin berpindah dari kuantitatif ke kualitatif? Yaitu bahwasanya dia itu menjelaskan tentang pentingnya menjadikan penelitian kualitatif itu lebih mudah dipahami. Jadi untuk penelitian kualitatif ini itu mudah dipahami dan juga terstruktur dan juga tetap kreatif dalam penulisannya. Jadi penulis ini itu pindah untuk menjadi kualitatif itu dikarenakan kualitatif itu mudah dipahami dan juga terstruktur dan juga tetap kreatif dalam penulisannya atau mudah dipahami dalam penjelasannya. Pendekatan ini itu bertujuan untuk membantu penelitian pemula itu bisa memahami. Jadi untuk pendekatan untuk ke kualitatif ini digunakan atau untuk bertujuan itu untuk membantu pemula agar bisa memahami konsep metodologis dengan jelas dan juga mudah, agar peneliti pemula ini mampu menerapkannya secara efektif dalam praktek penelitiannya. Jadi kenapa penulis ini berpindah ke kualitatif itu dengan mudah dipahami, terstruktur dan tetap kreatif dalam penulisannya. Karena kan kualitatif ini membantu
pemula itu bisa memahami konsep metodologis dengan jelas dan juga gampang untuk menerapkan secara efektif dalam praktek penelitian. Ini selanjutnya yaitu referensi-referensinya. Di sini pada buku ini referensi seperti narrative research itu dari Narrative Inquiry, Experience and Story in Qualitative Research itu dengan penulisnya yaitu Klandinin DJ and Connelly FM tahun 2000. Lalu ada dari Narrative Methods for the Human Science itu penulisnya Reisman CK tahun 2008. Lalu fenomenologinya dari Phenomenological Research Methods, penulisnya itu Mostakassi tahun 1994. Lalu dari Researching Lived Experience Human Science for an Action Sensitive Pedagogy itu penulisnya Van Manen M 1990 tahun 1990. Lalu Grounded Theory itu dari Constructing Grounded Theory, A Practical Guide Through Qualitative Analysis, itu penulisnya Charmas K tahun 2006. Lalu dari Basic of Qualitative Research 3rd edition itu penulisnya Corbin J. and Strauss A itu tahun 2008. Lalu etnografinya itu dari Etnografi Step by Step yang 3rd edition itu penulisnya Vetterman DM tahun 2010. Lalu ada Etnografi A Way of Seeing 2nd edition itu penulisnya Walcott HF tahun 2008. Lalu case study-nya itu dari The Art of Case Study Research, penulisnya Stig R 1995. Lalu dari Case Study Research Design and Methods 4th edition itu penulisnya Yin RK itu tahun 2009. Baik, materi selanjutnya yaitu bahas mengenai audiens. Jadi buku ini ditujukan untuk akademisi dan peneliti di bidang ilmu sosial, humaniora, dan kesehatan. Jadi penulis atau peneliti itu menjelaskan dasar-dasar penelitian kualitatif terlebih dahulu. Lalu mereka itu mengenalkan dan membandingkan 5 pendekatan penelitian kualitatif yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, nantinya setiap bab itu akan memberikan gambaran umum topik dan cara pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Gitu. Nah, bab-babnya akan saya jelaskan di materi selanjutnya, yaitu di materi organization. Nah, di sini bahas mengenai materi apa saja sih yang dibahas di setiap bab. Tujuannya itu apa? Untuk pembaca itu tahu alur belajar mereka dari awal sampai akhir. Di sini ada 11 bab. Yang pertama itu tentang pembukaan dan latar belakang, pendahuluan dan lain-lain. Lalu bab kedua itu membahas mengenai landasan penelitian kualitatif. Yang ketiga, bab ketiga itu membahas mengenai perancangan penelitian kualitatif. Lalu bab keempat itu membahas mengenai 5 pendekatan penelitian kualitatif yang sangat banyak itu yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu bab kelima itu contoh penelitian untuk tiap pendekatan. Lalu bab 6-10 itu membahas mengenai proses penelitian secara lengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau merinci membahas mengenai apa aja. Di bab 6 itu menulis pendahuluan penelitian. Bab 7 mengumpulkan data. Bab ke-8 menganalisis dan menginterpretasi data. Bab ke-9 itu menyajikan penelitian. Bab 10 itu validitas dan kualitas penelitian. Dan bab 11 itu satu kasus 5 pendekatan. Gitu, guys. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.